Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sharing bagaimana cara untuk memanage atau membuat aktivitas penugasan atau assignment. Saya asumsikan Bapak Ibu sudah berada di dalam room pembelajaran masing-masing. Seperti saat ini saya ada di dalam course atau kuliah teori antrian. Kemudian dalam posisi mode turn editing on ya. Jadi ada gambar pensilnya. Oke, caranya untuk menambahkan aktivitas penugasan atau assignment. Oke, misalkan kita ada di minggu ke-1. Oke. Kita add an activity, kita klik, kemudian kita pilih aktivitasnya adalah assignment, yang paling atas kita klik, kemudian kita klik add, kemudian assignmentnya kita kasih nama misalkan tugas 1 karena di minggu ke-1 ya. Kemudian deskripsinya apa, kemudian additional filenya apa. Oke. Jadi di sini filenya ini adalah file additional, sifatnya adalah file ditambahkan ya, file tambahan. Jadi artinya bukan sesuatu yang wajib sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita punya soal itu kemudian kita taruh di description sebenarnya sudah cukup ya. Tetapi kalau misalkan kita punya soal yang banyak mungkin atau dalam bentuk di situ equation yang ya harus dituliskan dalam sebuah file Word gitu, berarti ya nanti kita tambahkan di additional file. Nah, untuk kali ini misalkan kita tidak upload file additional, tapi kita kasih misalkan keterangan tugasnya ada di deskripsi ini. Misalkan silakan kerjakan soal nomor 1 dan 2 yang ada di bagian akhir file materi PDF. Oke, maksudnya file materi PDF yang sudah kita siapkan di depan ya. Oke, kita display description, kemudian availability-nya kita siapkan, kita set. Misalkan ini dipakainya nanti hari Senin misalkan ya. Hari Senin itu tanggal 10. Jadi kita set di sini misalkan tanggal 10. Kemudian submission-nya itu nanti setelah jam 8.40, jadi 8:40 karena selesainya kuliah jam 8.40, jadi kita set 8.40. Oke, mulai untuk bisa submit dan due date-nya, due date ini adalah tanggal kapan terakhir. Misalkan kita kasih waktu berapa hari, 10 sampai 13 bolehlah misalkan. Ya ini terserah Bapak Ibu mau kasih waktu 1 hari itu saja atau dikumpulkan sampai pada hari berikutnya atau sampai berapa hari ya. Jadi misalkan ini tanggal 10, 11, 12 ya misalkan 3 hari ya 10, 11, 12 misalkan lah. Kemudian ini ya kita setting misalkan jam yang sama 8.40 misalkan. Ya ini terserah Bapak Ibu mau setting time-nya berapa lama ya. Oke, yang kita enable adalah waktu awal untuk submit dan baris kedua adalah waktu akhir untuk submit. Oke, yang lain kita abaikan saja. Untuk cut off date dan remind me to create by-nya ya. Oke, berikutnya submission types-nya kita akan
coba pilih. Oke, ini ada dua option, online text sama file submission. Kalau online text itu berarti mahasiswanya akan menulis atau mengetik secara online. Kalau file submission berarti mahasiswanya itu akan menyubmit atau mengirim dalam bentuk file. Jadi mereka kerja dulu, kemudian disimpan dalam bentuk file, kemudian baru file itu akan diupload di sini. Maksimum number of upload file, jadi berapa banyak atau berapa maksimum dari file yang boleh diupload, ya 20 itu defaultnya, tapi terlalu banyak lah. Kita kasih upload maksimumnya ya 1 atau 2 lah. Jadi misalkan 1 aja, jadi kalau 1 berarti ya sekali upload ya itu sudah kesempatan terakhir, jadi tidak ada revisi. Kalau misalkan kita mau kasih kesempatan untuk revisi berarti bisa kasih 2 misalkan seperti itu. Oke, maksimum submission size-nya kita biarkan default, kemudian accepted file type, jadi tipe filenya, ekstensinya apa saja yang diperbolehkan. Kalau kosongan seperti ini berarti semua file boleh diupload, bisa diupload. Kalau kita maunya mahasiswa itu mengupload hanya file berekstensi tertentu saja, misalkan file Word, berarti ekstensinya kan kalau tidak doc ya docx. Kalau kita maunya mahasiswa itu mengupload file PDF, berarti ya kita tentukan PDF. Kalau gambar ya nanti bisa JPG, PNG atau yang lain. Misalkan kita maunya dalam bentuk dokumen yang Word ya, berarti kita coba masuk ke choose, kita pilih supaya nanti uploadan filenya itu seragam sehingga bukanya enak, jadi tidak buka aplikasi macam-macam, habis ini itu dan seterusnya. Oke, dokumen file di sini bisa dilihat Bapak Ibu, di dokumen file di sini ada doc, ada docx, ada ebook, gdoc, ODT, dan seterusnya, PDF, RTF ya. Kalau kita klik yang di sini berarti kita memperbolehkan semuanya ini, tetapi kalau misalkan kita hanya mau mereka mengupload dalam ekstensi docx saja, kita klik yang expand ini, kemudian kita pilih yang docx. Oke, ini kita klik di sini. Oke, sudah tercentang. Yang lain abaikan. Kita geser ke bawah sampai ada save change. Oke, sudah masuk. Oke, submission types-nya sudah. Yang lain, oke, ini feedback, tidak perlu kita ubah. Submission settings-nya, oke, kita biarkan default. Nanti ya Bapak Ibu bisa eksplorasi sendirilah ya. Oke, common module settings-nya show, oke, ditampilkan ke mahasiswa. Ada yang hide, ya kita pilih yang show. Oke, kemudian ya restrict access itu kita kasih batasan aksesnya tanggal berapa sampai berapa, tapi karena ini sudah kita batasi terkait dengan submitnya, maka saya kira tidak perlu lah ya. Oke, kita save and return to course. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi tugas 1. Kalau misalkan kita klik di sini, nanti kita akan sebagai dosen akan diarahkan ke sini. Di tugas 1 ini deskripsinya, kemudian grading summary, ringkasan penilaiannya. Nah, di sini ada partisipan atau mahasiswanya. Kebetulan di mata kuliah ini ada 4 mahasiswa. Submitted, jadi mereka berempat itu yang sudah submit berapa ya, karena barusan bikin berarti tidak ada, belum ada. Kalau misalkan sudah ada ya, kita bisa view all submission. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, kita bisa melihat siapa-siapa yang ini statusnya no submission semuanya. Kalau misalkan ada yang sudah submit berarti statusnya submitted ya. Jadi sudah ada yang submit dan nanti ada banyak keterangan di belakangnya ini. Oke, nah kemudian misalkan kalau Bapak Ibu mau mendownload, ya ini kan tadi mereka mahasiswa itu kirim file ya. Nanti
mereka kalau sudah kirim file statusnya jadi submit, sudah submit, kemudian file submission-nya, filenya akan kelihatan di sini file-filenya. Nah, kemudian kalau mau mengoreksi atau ya untuk kepentingan yang lain, misalkan biar nanti ya misalkan mahasiswa kan banyak misalkan ya, kemudian koreksinya kan ya enggak mungkin kemudian online terus dari sekian banyak, ya bisa kita download file-file dari sekian banyak mahasiswa, nanti mungkin koreksinya tidak harus online gitu ya. Nah, gimana cara downloadnya? Downloadnya Bapak Ibu bisa klik download all submission ya. Jadi dengan klik download all submission, nanti semua file yang ada di sini, file-file mahasiswa itu akan terdownload ya. Terdownloadnya dalam ekstensi file zip ya, file zip ya. Nanti kemudian baru kita mengekstraknya ya. Oke, itu saja saya kira Bapak Ibu untuk tugas. Jadi berikutnya nanti akan kita berikan tutorial yang lain lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.